Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4, kita akan membahas tentang membangun REST API dengan menggunakan database MySQL. REST API atau singkatan dari Representational State Transfer API adalah sebuah protokontrol komunikasi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web untuk berinteraksi dengan sumber daya atau resource melalui permintaan HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE atau sebagainya. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan aturan protokol dan instruksi yang digunakan oleh program untuk berkomunikasi dengan program lain atau sistem lain. REST API memungkinkan aplikasi web untuk mengakses, memanipulasi sumber daya pada server web tanpa harus mengetahui cara kerja di dalam server web. Baiklah, yang pertama langkah yang kita lakukan yaitu kita membuat database terlebih dahulu. Kita buka exam, kita start Apache, kita start ke MySQL. Setelah itu kita buka admin. Setelah itu, setelah masuk di dalam PHP MyAdmin, kita buka new. Lalu kita buat database dengan nama mahasiswa. Kita create. Jadi di sini kita hanya membutuhkan NIM mahasiswa, nama, lalu angkatan, dan prodi. Jadi sesuai ya, 4 kolom. Dengan jika mau ditambahkan, tinggal tambahkan saja. Tapi saya hanya membutuhkan 4 kolom saja. Kita buat tabel nama dengan nama data. Lalu kita create. Kita tunggu. Setelah itu, sesuai tadi, kita hanya membutuhkan NIM, lalu nama, setelah itu nama, angkatan, lalu prodi. Dengan char, nama ini varchar, angkatan ini juga char. Di sini bebas ya teman-teman, kita mau buat berapa saja. Kita untuk NIM hanya 10 ya. Kita buat 15. Lalu 10 aja deh. Lalu untuk nama jangan banyak-banyak, 25 saja. Angkatan juga jangan banyak-banyak, yaitu 15. Lalu prodi kita buat 30. Lalu di sini kita membuat NIM-nya menjadi primary key-nya. Kita save ya teman-teman.
ini di dalamnya tabel data. Tabel data ada NIM, nama, angkatan, dan prodi. Setelah itu kita realisasikan yang pertama, kita buat server ini. Lalu kita kopikan saja ini ya teman-teman. Lalu yang atas sendiri. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita jalankan terlebih dahulu. Kita coba menggunakan node watch server. Kita enter. Kita tunggu. Setelah berhasil, maka dia akan seperti ini ya teman-teman. Jalan pada localhost tersebut. Lalu kita coba. Nah, jadi di sini teman-teman, gunanya NodeWatch dan NodeWatch server tadi itu sebagai penggantinya dari NodeMoon. Jadi kita nggak perlu, kalau video kemarin kan kita mengubah nih, lalu kita jalankan lagi, mengubah, ada yang diubah atau ditambahkan, kita jalankan lagi seperti awal kayak Node index.js berkali-kali kan teman-teman. Kalau NodeWatch server ini cukup satu kali saja, dia akan melakukan tanpa di start kembali, dijalankan kembali, maka dia akan otomatis teman-teman ya. Kita sesuaikan ya teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini. Oh ya, pertama-tama kita jangan lupa download gini ya teman, npm. Terus tulis di sini. Ini dikontrol C aja dulu, nggak apa-apa. Lalu diketik npm install mysql 2. Bagi yang belum mendownloadnya, silakan bisa mengetikkan seperti ini pada terminal di bawah ya teman-teman. Berhubung saya sudah mendownload, jadi di sini saya impor saja. Kita menggunakan itu ya teman-teman, yaitu mysql 2. Setelah itu belakangnya gini, mysql SQL 2 ya, teman-teman. Setelah itu kita buat di sini kita panggil yang namanya mahasiswa tadi ya teman-teman ya. Kita lihat terlebih dahulu. Maaf, di sini deh. Ini ya. Nah, jadi kita manggil mahasiswa, database mahasiswa ini ya teman-teman, yang di dalamnya ada data,
tabel data lebih tepatnya, yang berisikan NIM, nama, angkatan, dan prodi. Setelah itu, jika sudah, connection. Lalu kita save, kita coba save. Oke teman-teman, jika terhubung maka dia akan berjalan seperti ini. Baik, itu yang pertama. Yang pertama adalah kita memastikan terlebih dahulu apakah database yang kita buat sudah terhubung pada server ya teman-teman. Lalu kita membuat app.post. Jadi di sini gunanya app.post yaitu kita apa yang ingin kita post di dalam tabel tersebut. Misalnya kan NIM, nama, angkatan, dan prodi itu masih kosong. Bagaimana jika kita mengisikannya? Yaitu kita membuat jika selesai seperti ini ya teman-teman, kita save terlebih dahulu. Lalu kita memanggilnya di sini menggunakan post. Ini ya teman-teman, post kita menggunakan body. Lalu di JSON ini kita menambahkan sesuai apa yang ada di dalamnya gini ya teman-teman, NIM itu NIM saya misalnya, lalu nama, jangan lupa dikasih koma ya teman-teman karena banyak yang lupa terkadang. Prodi setelah itu di sini kita jalankan, kita send, kita tunggu. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi error. Kita lihat dulu, kita buat app.get.
apakah jika di app.get itu berhasil, maka dia akan memunculkan isinya ya teman-teman. Kita save terlebih dulu ya teman-teman. Di sini kan ini ya namanya, jika dia berhasil maka dia akan muncul di sini. Kita coba, maaf, jadi servernya mati mungkin ya. Berhasil ternyata ya teman-teman. Di sini dia menampilkan datanya, lalu kita post lagi, kita ganti dengan namanya Ma'ruf misalnya. Ini teman-teman. Lalu kita post. Oke. Setelah itu kita post lagi dengan nama Chairul Umam. Ini ya teman-teman. Kita post lagi, lalu kita get, maka di sini akan muncul Ma'ruf, Gibran, dan Umam. Itu ya teman-teman. Itu tadi gunanya post. Post adalah untuk menambahkan data dalam database tadi. Lalu yang get ini adalah untuk membaca data di dalam database yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Itu untuk get. Lalu kita buat bagaimana menggunakan get juga, bagaimana agar menjadi spesifik gitu ya teman-teman. Misalnya kan tadi muncul di sini kan muncul semua data. Jadi kita ingin memanggil salah satunya saja, misalkan punya saya di sini ya teman-teman. Nanti kita panggilnya menggunakan primary key-nya yaitu NIM. Ini teman-teman, lalu kita save. Setelah itu cara pemanggilannya di sini
kita tambahkan saja NIM saya tadi ini ya teman-teman, lalu kita send, maka dia akan muncul dengan nama saya. Lalu yang kedua 51 misalnya punya umum, lalu dia akan berubah menjadi punyanya si umum. Itu untuk pemanggilan spesifikasi ya teman-teman. Lalu berikutnya kita membuat app.put, yaitu mengupdate data pada database. Jadi misalnya di sini ada kesalahannya teman-teman ya, bunyi Chairul Umam misalnya, di sini hanya akan kita hapus ya teman-teman ya. Jadi kita buat terlebih dulu app.put-nya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jika kita ingin mengupdate data, lalu contohnya pada umam, di sini C-nya akan kita ganti seperti ini ya, Chairul Umam, gini ya teman-teman. Lalu di sini kita buat get-nya menjadi put, lalu kita send. Jadi di sini ya teman-teman, kurangnya yaitu di sini kita tambahkan, nah, di sini juga seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf kurang fokusnya. Jadi nama Chairul Umam tadi kan gini, awalnya pakai H, kita hapus H-nya, umim gitu aja coba, lalu kita send. Nah, maka dia akan terupdate Chairul Umim gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita membuat app.delete ya teman-teman. Di sini ya namanya juga delete, pasti teman-teman sudah tahu, yaitu untuk menghapus datanya.
Gini ya teman-teman, ini adalah kode untuk menghapus data salah satu datanya. Misalnya di sini eh, kita korbankan yang cair umum, kita ubah menjadi delete, lalu kita send. Maka di sini akan ada tulisan mahasiswa dengan NIM seperti berikut telah dihapus. Lalu di sini kita lihat lagi. Di sini kita get. Jika dia tidak ada, maka dia akan hanya menampilkan kolom siku seperti ini ya teman-teman. Lalu kita hapus. Maka datanya yang ada di dalam database sekarang tinggal punya si Ma'ruf dan saya ya teman-teman. Kemungkinan cukup segitu saja. Jadi langkah yang pertama yaitu tadi kita memastikan database-nya terhubung dengan server. Lalu setelah itu kita membuat post data untuk mengisi data dalam database. Misalnya NIM, nama, angkatan, dan prodi awalnya kan kosong. Lalu kita post itu mengisikan data dalam database-nya. Setelah itu kita lihat apakah di dalam database-nya itu ada data sesuai yang kita post tadi. Lalu di sini untuk melihat spesifikasi ya teman-teman. Misalnya seperti tadi hanya ditampilkan untuk Ma'ruf, untuk Umam, untuk saya. Gitu. Lalu di sini untuk update data dan yang terakhir yaitu untuk delete. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.